sebenarnya musik itu kalau tadi memang sih kalau buat saya pribadi nggak bisa hidup karena setiap kali saya kerja buka laptop komputer, yang pertama saya jalankan ya aplikasi musik. Mungkin bisa masuk band Noah gitu. Ya itu hanya harapan dulu ya. Kebetulan itu band yang saya ikutin dari zaman SD ya, bukan SD, di SMP ya. Namanya Peter Pan itu ya. Oh, Peter ya, Pan. Kemudian bubar, wah pemain keyboardnya hilang ya. Saya merasa. Hello global people, welcome back to G-Pod. Let's bring it on. Semangat pagi, kembali lagi dengan saya Manta, sang podcaster andar di podcastnya Millennial IT, Work Global IT, dan Entrepreneurship, dan tentunya edukasi IT. Musik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Bayangkan jika tidak ada musik di dunia ini, pasti dunia ini akan terasa hampa, seperti aku tanpamu. Musik dapat mempengaruhi emosi pendengarnya, senang atau sedih, semangat atau kecewa. Dengan media yang terbuka di era digital ini, musik telah menjadi sesuatu yang sangat mudah diakses. Nah, di episode kali ini kita akan mengundang seorang guru di SMK TI Bali Global Denpasar yang hobinya itu musik. Selain itu, ia juga memiliki channel YouTube. Beliau adalah Pak Agus Sujana. Halo Pak, say hi to kamera. Halo semuanya, sehat-sehat semua ya. Baik Pak, makasih. Oke, udah openingnya. Jadi Pak Sujana selaku Pak Agus Sujana ya, Pak Agus Sujana. Pak Agus Sujana itu aja. Pak Agus Sujana ya. Jadi Pak Agus Sujana selaku guru SMK TI Bali Global Denpasar, yang udah bisa dibilang veteran TI ya, yang sekarang udah kurang lebih 10 tahun mengajari SMK TI. Dari awal kayaknya dari awal kebangun udah ada ya, Bapak. Gimana Pak perjalanan karir Bapak sebelum mengajar di SMK TI? Oke, ini enggak dari awal sekali sih. Kalau awalnya kan tahun 2006 ya berdiri, kalau nggak salah ya 2005. Saya baru lahir 2006. Ya. Saya di sini dari tahun 2013 per Januari ya, per tanggal 1 Januari. Jadi bisa dihitung lah sampai sekarang ya, mungkin sudah 9 sampai 10 tahun ya. Nah, jadi saya masuk di sini awalnya menggantikan satu teman guru yang dia fokus mau lanjut S2, takutnya nanti terlalu lama ninggalin kelas, dan kebetulan juga saya masih belum ada tempat, ya saya coba aja kesini gitu. Nah akhirnya dapat, kemudian saya awalnya masuk langsung ke kelas 12 nih gitu. Guru baru biasanya kan di kelas 10, 11, nah ini langsung nembak kelas 12 di semester 2 itu. Wah udah kayak gimana ya mentalnya, oke lah nggak apa-apa. Tapi memang pengalaman sudah ada sebelumnya karena basic saya kan di pendidikan itu. Cuma kan antara anak Denpasar sama yang di daerah lain kan mungkin beda-beda karakternya. Nah mungkin itu yang jadi tantangan. Sampai akhirnya sekarang masih di sini dan masih dipercaya, oke lah. Dan bisa mengajak kalian di sini belajar, sahabat global people ya di sini sapaannya. Nah kalian bisa melihat saya di sini, ya semoga seterusnya saya bisa tetap di sini ya mengajar kalian itu. Jadi itu awal saya di sini dan belum ada di tempat lain itu. Dan ini menjadi satu-satunya yang pertama yang saya jajaki ya, sekolah IT. Ya karena memang basic saya IT gitu. Saya punya ketertarikan di bidang multimedia itu. Di luar itu mungkin saya kurang ada kompetensi itu. Berarti dari awal Bapak ngajar tuh udah dari TI ya, SMK sudah TI. di TI. Sampai sekarang 2022 berarti berapa tahun kira-kira ya? 9 tahun ya. 9 tahun ya. Oh, belum 10 tahun berarti. Oh, ya jadi hampir. Ya hampir. Nah, itu sebenarnya sempat saya mencari tempat lain juga kan, siapa tahu ada tempat yang bisa saya jajaki juga. Lama-lama kok enak ya di sini, nyaman ya, sudahlah di sini sajalah gitu. Dan teman-teman juga sudah banyak yang welcome di sini, sudah terikat penuh gitu. Jadi ya sampai sekarang masih tetap di sini. Udah cinta SMK iya, TI. Cinta TI lah gitu ya. Apalagi anak-anak di sini ramah dan kreatif gitu ya. Bapak selain mengajar jadi guru tuh Bapak ada nggak job sampingan gitu? Mungkin jadi kan Bapak multimedia ya, mungkin jadi fotografer atau apa gitu? Ya kalau untuk job sudah pasti sih ya, dari sekian banyak itu ya, salah satunya yang sekarang masih jalan itu pertama fotografi ya. Kalian mungkin beberapa yang sudah tahu, nanti bisa cek IG saya yang prismart_fotografi ya. Prismart. Iya, nanti itu basic saya kan di foto, bukan hobi sih sebenarnya ya. Itu lebih ke side job saja. Saya di sana motivasinya kan melihat peluang
peluang, dan juga karena memang saya ada keinginan juga, ya akhirnya saya coba jalani foto yang memang genrenya di wedding, pre-wedding seperti itu. Kalau modeling kurang sih, tapi kalau sebagai hobi, kalau ada channel ya oke, jalan terus. Siapa tahu ada yang mau jadi model ya oke, nanti bisa kontak-kontak saja ya. Di Prisma Art underscore fotografi gitu ya? Iya, Prismart Foto gitu saja cari. Prismart ada Foto. kok, ya. Berarti Bapak udah berarti itu Bapak ownernya ya berarti ya Prisma Art Iya, Foto untuk ya? sementara owner, karena di sini kan sifatnya job saya tidak ada studio yang stay gitu, jadi masih freelance ya. Kalaupun ada yang perlu studio ya paling saya join ya. Saya sering menjajaki beberapa MUA atau salon. Nah, di sana langsung saya jadikan base camp lah seperti itu. Jadi kalau misalnya ada customer atau klien, saya ajak langsung di salon ketemuan, nanti biar langsung dipilih wardrobe-nya apa gitu, diskusi lebih lanjut seperti itu. Masih banyak nggak fotografer sama videografer tuh di lingkungan ini lah yang cari kerja gitu? Oh, kalau sekarang ini kan sudah bisa dilihat ya, perkembangan sekarang video foto itu sudah menjadi kebutuhan hampir semuanya gitu ya. Dan sampai saat ini pun hampir bisa dilihat kebutuhan terhadap konten itu sudah banyak ya. Kita bisa lihat semua corporate instansi dari yang kecil sampai yang besar semua bermain konten media sosial. Itu sebagai media promosi sebenarnya. Nah, itu kan membutuhkan yang namanya foto, kemudian video, grafis, semuanya masuk semuanya di sana. Jadi itu bisa dikatakan prospek yang terbuka sekali selama masih kreatif. Makanya di sini saya selalu menekankan anak-anak untuk kreatif itu. Sekarang peralatan sudah mudah sekali dimiliki kan. Beda dengan dulu, siapa yang punya alat ya hanya dia saja yang bisa. Kalau sekarang hampir semua bisa diperoleh, hardware, software. Nah, sekarang tinggal kreativitas. Gitu. Berarti dengan banyaknya fotografer, videografer, graphic designer tuh yang kalau mau bersaing itu ya yang penting tuh kreativitas gitu ya. Iya, kreativitas. Kalau nggak kreatif ya akan mati ya, akan ditinggal lah gitu ya, tertinggal dengan yang lainnya gitu. Karena setiap tahun itu pasti ada banyak perubahannya gitu. Kita nggak bisa mempertahankan satu metode saja. Jadi kita harus terus merubah mindset, kreativitas terus jalan itu. Si prospek kerjanya banyak kali ya? Banyak sekali kalau mau kreatif. Ya kalau hanya melihat 1-2 saja ya mungkin buntu ya. Aduh kok gitu-gitu saja gitu. Kayak Jipot. Iya, ini salah satunya kan ini ya. Sekarang kan tren podcast itu. Nah, jadi video, foto semua jalan itu. Kalau Bapak kan sering nih dapat proyek nih ya. Proyek dari klien-klien yang Bapak bilang freelance itu biasanya orang-orang orang-orang yang baru freelance nih takut untuk komunikasi. Freelance yang baru-baru tuh ya sambil minum ya. Ya, silakan Pak. Minim pengalaman lah Pak. Ada nggak tips and tricks dari Bapak untuk mereka yang nggak cuman mereka yang freelance ya, yang magang kayak gitu. Apalagi kita di SMK ya. Freelance ya, yang saya katakan baru mengawali ya. Pertama di sini harus perbanyak yang namanya portofolio. Nah, portofolio itu penting. Apalagi sudah punya media sosial, posting aja itu. Posting portofolio kalau memang niatnya fokus di foto misalnya ya. Jadi cari banyak relasi ya, ikuti komunitas. Di sana ada banyak-banyak event-event hunting foto. Saya awalnya dulu seperti itu. Saya ikut teman-teman, ikut hunting foto, bisa mendatangi salon atau MUA misalnya gitu. Jadi biasanya dari make up itu atau salon itu dia punya membuat sampel, dia punya planning untuk bikin hunting foto, mengundang beberapa model, influencer. Nah, di sanalah kita ini bro. Mungkin ada yang free, ada yang berbayar. Nah, kalau memang berbayar ya itulah namanya kita mengawali, kan kita perlu modal ya. Modal tidak harus berupa uang, tapi juga waktu, tenaga, ya semuanya gitu, kreativitas, skill itu. Nah, perbanyak portofolio, nanti ketemu teman-teman di sana kita bahas bagaimana metode promosi, bagaimana memasang tarif itu. Semakin banyak punya portofolio, semakin meningkatlah rasa percaya diri kita menawarkan jasa. Nanti dari sana akan dilihat, oh seperti ini hasilnya gitu. Lihat resume itu ya gitu. Minimal sekarang kalau misalnya mau fokus di sana, baik itu jadi fotografer, videografer, harus punya portofolio. Minimal di IG misalnya, di YouTube itu ya. Nah, kalau IG kan di sini sudah banyak sekali ya, bisa nanti di cek beberapa IG itu banyak sekali untuk foto, video jadi referensi. Itu sih ya tips awalnya. Jadi harus mulai dengan portofolio. Nah, apalagi buat anak-anak di sekolahan ini,
jangan merasa apa ya malu-malu gitu ya. Apalagi di sini kalau diberikan tugas disuruh posting gitu ya, jangan merasa malu, posting saja. Itu bagian dari portofolio ya. Jangan malas-malas ngerjain tugas kalau misalnya dikasih tugas ya. Ini tugas saya itu meskipun jelek posting saja. Nanti kan berproses itu ya. Kelihatan Iya, hasilnya. berkelihatan itu. Semuanya tidak ada yang instan, semuanya butuh proses seperti itu. Bapak di SMKT ini ngajar apa aja? Untuk sekarang ini saya mengajar lebih banyak di kelas 12 ya, mengajar kelas 12. teknik audio video, ada yang namanya desain multimedia interaktif, kemudian desain grafis untuk kelas 10. Oh, desain grafis. Ya, Dasar desain grafis. ya. Oh, yang HTML, CSS gitu? Kalau di MM mungkin beda ya, kalau di Oh, di RPL MM. dia Oh, RPL pengembangannya ya. beda itu ya. Nah, kebetulan gurunya beda itu. Nah, kalau saya di MM dia lebih ke advertising ya. Advertising di sana kan lebih ke grafis ya. Grafis, belajar vektor, bitmap gitu. Termasuk juga nanti belajar editing foto. Kalau audio gitu Bapak nggak suka musik gitu ya? Nah, kalau audio itu nyambung di audio video nanti. Ya, kalau musik ya itu basic saya juga. Itu kan basic hobi ya. Bapak. Iya. Oh, berarti Bapak suka musik nih? Wow, suka banget itu kan jadi apa ya? Bagian dari hidup saya itu ya, musik ya. Sekarang ya coba musik ya. Iya, musik ya. Tim, tolong dong ambilin pianika. Aduh. Apa ini kira-kira ya? Mau produksi musik. Ini Pak, pianika saya Pak. Aduh, pianika Dari ya. SD Waduh. sampai sekarang Pak. Masih bagus nih kayak ini Masih disimpan bagus, terus ya? Nggak pernah dimainin ya? Nggak pernah. Pernah sih saya pernah. sering dulu mainin. Saya sih nggak pernah ya megang beginian ya. Nggak pernah megang pianika Iya. Pak. Biasanya kalau saya masih main keyboard ya. Oh, keyboard, keyboard. piano seperti itu. Saya juga dulu keyboard pernah, tapi karena nggak bisa dibawa kemana-mana ya jelas sekali keyboardnya. Iya, nggak apa-apa sih. Ini lumayan sih buat senam jari ya. Oh Main bisa. melodi ya. Bapak kalau Bapak saya dengar-dengar tuh gak bisa hidup tanpa musik nih. Ini anak-anak kelas 12 yang ikut di pot nih bilang kayak gitu. Jadi Bapak nggak bisa hidup tanpa musik. Kalau saya sih bisa hidup tanpa musik karena dulu saya belajar musik, saya belajar nyanyi solo, saya ikut lomba-lomba, saya dalamin pernah sih dulu menang Harapan 3 di lomba RRI tiap tahun tuh. Bapak tahu nggak lomba RRI? Iya, Nyanyi tahu. solo tuh ya. Iya. Itu dapat Harapan 3 itu udah wah keren gitu kan. Keren, merasa bangga itu ya. Lomba nextnya itu di warung Mina itu trauma sih. Kok bisa trauma? Nyanyiin Kira-kira apa? Indonesia Jaya tuh tahu nggak Pak? Indonesia Jaya tuh ada bagian Pancasilanya itu yang tinggi tuh. Iya, iya, iya. Yang nada pitch tinggi, nafasnya habis itu udah semua orang pas kali semua orang lihat-lihat sini. Jadi nervous ya. Nervous, nafas habis udah aduh. Biasanya lupa lirik di sana ya. Ya, aduh. Jurinya udah ya lanjutin Iya. aja aduh. Ya itulah, kalau misalnya pemilihan nada, kamu kan mungkin nyanyi ya. Kalau nadanya nggak pas ya kayak gitu. Jadi mungkin nadanya kurang rendah seperti itu, atau mungkin kamu kurang ambil nafas. Saya sih tidak ada basic di vokal ya, tetapi dari sekian banyak pengalaman saya di musik ya, kebanyakan seperti itu. Jadi nada dasar itu penting. Mulainya dari mana gitu. Ngerti nggak maksudnya nada dasar? Ngerti sih, Pak. Ngerti Soalnya ya? saya dulu paksain suara satu Paksain biar bagus gitu. Kalau suara Iya. dua, siapa sih yang mau dengerin bass gitu kayak drum. Ya gitulah hidup saya tanpa musik, Pak. Oh, gitu. Suram. Nggak juga sih. Itu kan bagian dari pengalaman. Nanti pengalaman. pelan-pelan coba ya. Mungkin itu namanya juga trauma mungkin ya. Nanti coba sekali-sekali nyanyilah. Gabung sama anak Padus ya. Kebetulan saya membina Padus juga di sini. Oh, Bapak jadi pembina Iya, Padus. itu. Jadi kan ya bisalah sambil latihan olah vokal lah. Meskipun enggak terlalu pinter-pinter amat ya. Paling tidak ngeramaikan lah itu. Di invite-nya saya ke Padus Iya, ya. nggak apa-apa ya. Ikut aja nanti ya. Apalagi nanti ini ada event HUT TI yang bulan November ya. Oh, November Iya, bulan November. Jadi saya dapat bocoran dari Pak Kepala Sekolah ya biar wah lah gitu. Itu kan memang event tahunan ya. Kalau saya di sini kebetulan juga membina anak Padus. Event tahunan itu yang rutin sampai anak Padus turun di HUT TI, kemudian graduation itu. Di MPLS juga ya Di MPLS kemarin ya itu kan ya termasuk event juga, tapi nggak saya anggap event besar lah gitu. Kalau event besar itu sampai ada bikin koreo, kemudian berias itulah.
Itu ya kenal musik udah mengubah Musik, hidup iya. ya. Sebenarnya musik itu kalau tadi memang sih kalau buat saya pribadi nggak bisa hidup karena setiap kali saya kerja buka laptop komputer, yang pertama saya jalankan ya aplikasi musik, aplikasi pemutar musik ya. Jadi saya sudah punya list lagu-lagu favorit, itu salah satunya yang sekarang ya masih eksis tuh Band Noah namanya itu. Selalu tuh masuk dalam playlist ya. Dan lagu-lagu ya zaman-zaman saya lah itu. Mungkin kalau sekarang anak-anak zaman sekarang beda ya lagunya, mungkin sudah lagu yang kekinian itu. Mungkin kurang banyak tahu dengan lagunya. Jadi sudah terbiasa dari dulu kalau ndak dengar musik telinga ini nggak dapat ide, nggak dapat inspirasi itu. Kecuali nanti kalau misalnya bikin musik, produksi musik, nah itu beda lagi ya. Jadi nggak bisa sambil dengar musik, yang ada fokus ini buat nada gitu sih. Fokus musik yang Iya dibuat ya. gitu. Emangnya awal mula Bapak tahu musik tuh kayak gimana? Awal mula yang pasti kan mendengarkan musik ya. Itu dari zaman saya SD sering dengar musik. Saya main musik awalnya kan dari SMA ya. Saya SMA nggak SMK. Zaman saya SMA mulai tahu ngeband. Tapi waktu itu masih posisi gitar, ya main gitar, ikut-ikut festival band itu. Nah kemudian dari awal kelas 3 SMA mulai pindah ke instrumen ini yang ada toets hitam putih ini, namanya instrumen keyboard ya atau piano gitu. Itu karena apa ya? Instrumen lain tuh saya anggap sudah lumrah itu. Kalau misalnya main gitar kan hampir semua orang udah bisa ya, di tempat tongkrongan pasti gitar. Ngedrum apalagi kan itu sudah umum lah gitu. Kalau band-band akustik formasi bass, gitar, drum, cajon udah umum gitu. Nah, yang langka itu kan yang posisi instrumen yang seperti saxophone, biola, termasuk keyboard, piano. Nah itu. Nah, saya coba lirik ke sana biar saya bisa masuk ke teman-teman band lain yang formasi sudah pas gitu sih. Ya semacam apa ya, persaingan inilah waktu zaman saya SMA. Dan akhirnya saya masuk ke IT. Ini kayaknya cocok ya dengan instrumen ini nyambung ke laptop. Ya. Jadi ya, produksinya gampang dan di mana-mana yang namanya produksi musik sekarang itu kan sudah gampang ya. Nggak harus punya studio gitu. Cukup modalkan laptop, controller udah selesai. Itu sih kira-kira. TI ya. Iya, gampang. jadi nyambung makanya IT, musik, foto semua yang berkaitan dengan IT dan cabang-cabangnya itu yang saya pegang. Bisa nyatu. Iya gitu. Tadi Bapak bilang pas produksi musik itu Bapak nggak dengerin musik. Itu ya. Bapak berarti buat musik juga ya? Iya, produksi musik khususnya untuk anak-anak padus kan seperti itu. Jadi buat komposisi musiknya dulu, materi lagunya, terutama aransemen sih. Kalau buat lagu enggak sih, paling menggunakan lagu yang sudah ada, kemudian saya aransemen ulang, saya buat komposisinya, saya sesuaikan nadanya. Karena di sini kan kalau misalnya bawa lagu yang sudah ada, itu kan nadanya beda. Jadi saya kemas untuk anak-anak padus ada di nada ini gitu. Apalagi mau dibuat medley kan, tahu kan medley ya, itu gabungan 2-3 lagu itu disambung. Itu dulu sebenarnya sudah sempat ada apa namanya saya bawain medley tapi keburu Covid jadi beberapa event sekolah pending ya. Enggak dipakai ya. Ya, mungkin nanti setelah ini kalau ada event ya tunggu nanti ya. Hut. Ya, HUT TI kalau nggak di HUT di graduation-nya itu. Terus Bapak kalau mau buat musik itu kayak gimana sih Pak caranya? Musik ya. Ini biar nggak nganggur dari tadi ini suruh ngapain alatnya ini? Sudah boleh pakai. Biar ada Tapi prop. saya nggak bisa apa ya? Nggak pernah coba alat ini ya. Saya tiupin Bapak yang tiup ya, mainin. gimana? Coba. Semoga bisa. Oke lah, cukup ya. Coba ditiup lagi. Ya, ini sebenarnya buat melodi aja ya, pianika. Biasanya di anak-anak drum band itu ya main melodi ini. Kalau pakai chord tuh kayaknya nggak bisa. Kalau chord ini nggak bisa. Saya biasanya banyak main chord, makanya dengan instrumen keyboard, piano itu pasti saya lebih suka piano gitu. Meskipun di keyboard itu ada banyak sound, saya lebih suka yang pianonya gitu. Tapi sekali-sekali waktu juga main melodi, cuma nggak terlalu sering gitu sih. Tapi lumayan juga sih untuk ini ya, untuk pelemasan jari-jari. Ditiup ya ini ya? Ya ditiup Pak. Keburu habis napas saya. Ya. Wih Bapak. Ya memang agak gini apa namanya agak sulit sih. Ya mungkin perlu pembiasaan aja sih. Oke. Tadi apa yang mau ditanya? Bisa nanti lupa nih. Kalau sudah kena kayak gini, saya bisa lupa waktu kadang-kadang gitu ya. Apa sih Pak? Aman. Aman ya, oke. Yang edit kan editor. Iya. Bapak editornya kasihan ngedit.
Gak apa-apa, itu seneng kok itu Iya. aja ya. Ya udahlah, enggak apa-apa. Bapak itu kayaknya udah lama ya berarti musiknya ya. Kayaknya sebelum tahu IT sih udah tahu musik. Iya, memang musik yang basic awal saya memang musik. Oh, basic awalnya Iya. musik. Cita-cita dulu bukan jadi guru sebenarnya itu ya. Nggak ada kepikiran saya jadi guru berdiri depan kelas ngajarin ini itu enggak. Apalagi ke IT. Waktu zaman SMP pun saya nggak tahu IT. Tapi saya sudah tahu musik dan saya sudah ngebayangin gimana di panggung main musik. Itu dari zaman SMP, SMA terus dapat kesempatan sama teman-teman. Oke, sekarang saya ngeband itu. Nggak mau Dan, ikut band Noah. Wah Benoa ya itu fenomenal sekali ya. Dulu sempat sih berharap sih ya, tapi itu hanya angan-angan saja sih. Ya akhirnya terus bermain musik karena memang waktu zaman saya kuliah itu saya sempat bikin band yang memang fokus dan sempat mau ikut audisi semacam like indies apa namanya? Saya lupa namanya band-band indie itu like Insight apa indie side itu. Saya lupa namanya. Itu semacam jebolan untuk band-band papan atas itu. Kebetulan punya 2 lagu, tapi mungkin karena beda jalannya itu ya. Salah satu personel saya sudah meninggal, jadi kita macet lah itu. Tapi akhirnya saya solo, saya nggak mau mengorbankan ini. Saya solo aja, solo instrumen, solo keyboard gitulah. Makanya kebetulan saya basic IT ya, saya kembangkan ke produksi musik. Itu ceritanya. Terkejut sih Pak. Iya. Gak expect orang. Iya. Ya tapi nggak apa ya, namanya hidup ya. Iya, namanya hidup ya gitu kan. Kita harus selalu siap dengan apa yang terjadi di depan sana nanti. Apakah nanti seterusnya bisa saya jadi guru kan nggak tahu ya. Untuk saat ini ya oke. Mungkin bisa masuk band Noah gitu. Nah ya itu hanya harapan dulu ya. Kebetulan itu band yang saya ikutin dari zaman SD ya, bukan SD, di SMP ya. Namanya Peter Pan itu ya. Oh, Peter Ya Pan ya. kemudian bubar, wah pemain keyboardnya hilang ya. Saya merasa kayak punya ini ya, tapi ya itu hanya angan-angan aja lah itu. Gak usah lah dibuat serius. Siapa sih saya gitu. Gitu. Ya nggak apa-apa sih Pak. Iya. Namanya impiannya gratis. Ya, kan kamu juga kan punya lah namanya cita-cita impian itu. Ya, Setidaknya jangan terlalu tinggi lah mimpinya itu ya. Tapi tetap kita harus bisa punya skill buat kehidupan sehari-hari. Betul. Tidak ada yang namanya jangan pernah menganggap belajar sesuatu itu rugi ya. Suatu saat akan berguna gitu. Nah, seperti itulah kira-kira. Ini mau Inspirasi dilanjutin apa gimana? Oh nggak udah, biarin aja di sini. Biarin aja ya. Ya. Oke. Terus menurut Bapak kalau anak muda kayak sekarang tuh ya, kayak tadi Bapak bilang kan anak muda sekarang tuh ya lagu-lagu baru, lagu-lagu barat gitu ya. Nggak ada kayak lagu lokal kayak misalnya coba saya play. Coba dong. Mungkin kamu punya referensi lagu apa? Oh iya, saya pro player Pak. Woi. Dulu saya juga mau masuk band Noah. Nice. Kayak coba deh. Kayak Yamko Rambe Yamko gitu ya. Iya. Wah gila pro kali saya. Mantap. Terusin aja dulu. Kayak Udah banyak notnya itu. apa lagi ya, kayak ayam hitam, ayo mama mama marah beta. Udah bisa. Tinggal dilemesin aja sih. Wih ya kayak gitu sih Pak, lagu-lagu lokal kayak gitu lah sih ya, anak kambing saya Lagu juga. daerah ya lebihnya. Ya, Terus kalau- menurut Bapak tuh gimana sih Pak sekarang iklimnya anak-anak muda yang suka lagu barat itu Pak? Nah itu sih memang arusnya perubahan ya, memang harus perubahan. Kita nggak bisa juga menghalangi perubahan itu ya. Memang itulah trennya gitu. Sama seperti fashion itu dan style seperti aplikasi sekarang banyak media sosial itu kan dulunya kalau kamu masih ingat mungkin zaman BBM itu sekarang sudah tergusur. Nah seperti itulah. Jadi kita hanya bisa melestarikan saja dengan menggunakan atau mengcover ulang. Makanya sekarang banyak musisi-musisi cover itu. Itu tujuannya bagus juga sih, cuma kan perlu ada lisensi atau izin aja. Nah, anak-anak zaman sekarang sudah pasti trennya ngikutin yang sekarang gitu. Kalau zaman saya mungkin masih ada lagu-lagu lawas. Nah, kalau memang ada yang punya keterampilan main musik mungkin bisa mengcover atau buat lagu-lagu lama itu bisa hidup lagi dengan cara membuat remake-nya gitu. Salah satu yang saya suka ya dari ada satu komposer itu namanya mungkin kamu sudah tahu ya, Eka Gustiwana itu kan, Oh, Eka yang Gustiwana, iya. menciptakan lagu lagu Pancasila itu ya untuk di kurikulum Merdeka ini.
Kemudian ada satu lagi Alfie Rev itu. Nah, itu dia dengan kemampuan komposer genre EDM-nya itu bisa mengcover lagu-lagu daerah gitu, sehingga bisa lebih hidup dengan nuansa yang berbeda. Kalau aslinya mungkin keroncong nggak ada yang suka ya. Sekarang kita buat dengan genre baru. Nah, dan itu salah satunya sempat saya buat juga, jadikan medley untuk anak-anak Padus. Mungkin belum sempat, nanti bisa dilihat nanti Ditunggu performnya gimana. Semoga bagus juga ya kan, tergantung dari kemampuan anak-anak yang nyanyi ini. Oh, berarti Bapak pembina sekaligus buat musiknya juga ya? Iya, saya buat musik, tapi saya lebih banyak porsinya membuat musik, mengaransemen. Nah, setelah itu baru nanti pembinaan vokal itu gabung bersama teman guru yang lain itu. Terus awal mula Bapak jadi pembina gimana? Itu karena waktu awal-awal saya di sini, itu kegiatan upacara bendera, kebetulan dulu ada teman guru namanya Pak Yohanes. Dia sempat menggarap himne dan mars TI. Nah, itu waktu itu gimana ceritanya saya juga enggak tahu kok saya bisa ditunjuk. Cuma saya sempat bilang, oh ini mestinya begini Pak gitu. Karena zaman SMA saya sudah biasa ngiringin Padus dari setiap upacara bendera itu ya gitu. Nah, jadinya teruslah sampai sekarang gitu ya. Itu ya. Oke lah, sambil saya ngelemesin tangan biar nyentuh aja alat musik daripada enggak. Itu sih sebenarnya. Daripada diam gitu ya. Iya, daripada diam, karena lumayan kalau sebulan aja enggak gerak tangan ini kaku gitu. Oh, emang bagus sekali ya tiba-tiba ditunjuk gitu ya. Iya, kalau ditunjuk enggak juga sih, karena memang saya merasa terpanggil itu loh. Kok ini kayaknya ada yang kurang gitu. Apalagi yang nyanyi tanpa musik itu enggak terarah itu. Karena musik itu kan dalam sebuah lagu dia mengiringi, memberikan jalan ke sini loh nadanya gitu. Jadi si penyanyi nanti biar gampang, oh saya harus bersuara di nada ini gitu. Kemudian saya bernyanyi di kecepatan sekian, temponya sekian begitu. Itu aja sih itu. Kalau saya nggak ada pengalaman mengiringi Padus, mungkin saya nggak berani gitu. Terus Bapak katanya punya channel YouTube ya? Channel YouTube, oh iya channel YouTube juga. Mungkin ada yang tahu ya. Apa nama channelnya? Kamu tahu? Saya nggak tahu Pak. Saya dikasih skrip aja katanya punya channel YouTube. Oh katanya ya. Nanti cari aja laptop Sugus itu ya. Laptop Sugus. Ya. Oh itu bahasa apa tuh Pak? Ya Sugus itu singkatan nama dari nama saya yang saya balik itu. Su artinya Sujana, Gus. Oh Agus. Oh, kalau Agus saya pakai Sujana. nama Agus Sujana, kamu bisa cek deh di YouTube, banyak sekali channel Agus Sujana. Agus Sujana. Nama pasaran soalnya. Nah akhirnya saya balik kalau Sugus itu nama permen kan, nama permen. Jadi Su strip Gus itu. Laptop Sugus karena saya lebih banyak ngerjain pakai laptop sih gitu. Oh, bahas review laptop itu atau? Enggak sih, karena saya memang ngerjain kontennya pakai laptop ya sudah, itu saya mikirin nama enggak terlalu lama-lama sih, karena awalnya buat itu sejak awal-awal pandemi Covid itu ya. Saya harus putar otak juga gimana caranya memberikan materi yang menarik di kala belajar online itu. Kan nggak mungkin ya terus tatap muka pakai Zoom, pakai Microsoft Teams ya, ngabisin kuota. Nah, banyak juga yang nggak bisa join. Nah, gimana terus nanti yang nggak bisa join kan nggak belajar. Nah, saya buatlah taruh di YouTube seperti itu. Materi-materi kayak gitu ditaruh di YouTube. Jadi apapun yang saya ajarkan, materi-materi yang saya bahas di kelas saya taruh di YouTube lah itu. Biar nanti anak-anak itu kalau mau belajar lupa, biar nggak ganggu saya nanya Pak ini itu udah tonton aja channel YouTube saya gitu. Nanti kalau saya nggak sempat masuk kelas udah cek channel YouTube saya gitu. Itulah modelnya. Kalau Bapak buat YouTube tuh perlu nggak niat sama mood kayak gitu? Nyari niat. Oh, perlu banget ya. Kalau memang mau jadi YouTuber banget ya. Kalau saya kan nggak terlalu ya, kalau sebenarnya dibilang enggak juga iya gitu kan. Karena apa? Kalau memang fokus mau jadi YouTuber ya kita harus konsisten, disiplin. Kita harus tentukan konten apa yang mau banyak ditonton seperti itu. Nah, ini saya enggak terlalu mengejar sekali namanya viewer, subscriber gitu. Kalau dapat viewer ya oke lah gitu. Kalau enggak ya udah jalan terus gitu. Nanti atau juga kalau misalnya ada kepentingan saya, jadi saya bisa share itu ke siswa-siswa saya gitu. Berarti kalau kalau ada niatmu tuh pasti proyeknya cepet kali selesai. Iya gitu. gitu. Dan itu memang enggak bisa, meskipun hanya bikin video tutorial itu enggak bisa cepet itu ya. Kan kita juga harus punya skrip sama seperti ini. Kita buatin bahan dulu, itu. Ya buatin bahan apapun yang mau disampaikan itu kan harus tertata gitu kan. Mau ditonton kan nanti kalau jelek kan nggak bagus itu, terutama dari segi video, audio gitu. Kebetulan saya ngajar audio video di saat belajar online. Kalau nggak bikin video kan lucu ya gitu, gurunya audio video tapi nggak punya videonya.
Ya Sekalian gitu. praktek ya. Ya kan itu ya. Jadi saya harus nunjukin ke anak-anak, begini loh saya bikin video, begini loh cara mengolah audio begitu. Terus Gitu. gimana caranya Bapak manage moodnya sama niat tuh sambil ngatur? Bapak kan sebagai guru, sebagai side jobnya Bapak tuh gimana caranya Bapak manage moodnya Bapak biar selalu kerja gitu? Nah, kalau waktu sebelum pandemi ya, kita ngomongin sebelum pandemi. Itu kan masih sedang ramainya juga saya ada job gitu. Nah, saya selalu ambil di weekend lah, hari Minggu gitu ya. Dan saya juga punya tim di luar. Kalau misalnya ada di hari kerja ya saya keluarkan tim. Nah, kemudian kalau untuk bikin konten ini ya, ini kan mulainya semenjak pandemi. Nah, semenjak pandemi kan lumayan ya di rumah gitu. Paling cuma cek learning gitu saja. Nah, di sanalah waktu penuh saya. Tapi sebenarnya dari dulu sudah punya konsep, sudah punya rencana di tahun 2015-16. Tapi karena waktu mengajar yang padat dan waktu itu banyak job foto juga, jadi nggak kesampaian lah, tidak terrealisasi bikin konten-konten seperti itu. Nah sekarang lah mungkin daripada bengong di rumah gitu, sekalian lah itu. Oh, berarti karena gabut ya, Pak? Iya, kalau misalnya bad mood ya itulah kembali lagi ke musik itu. Oh, balik Jadi lagi ke musik itu ya akan membangun mood itu. Kalau misalnya lagi buntu otak itu ya bisa-bisa 1 jam 2 jam dengerin musik gitu. Habis itu lihat video klip lagu terinspirasi ya, coba mainin musik gitu. Oh ini ada koleksi apa namanya sound-sound baru. Saya kan pakai VST soalnya, nggak lagi pakai keyboard biasa, tapi keyboard saya sudah connect ke komputer jadi sound update terus itu. Nah ada lagu baru coba saya cari nada-nada. Nah itu mengembalikan mood sebenarnya itu. Sambil cari inspirasi, cari ide itu. Ya mungkin tiap orang caranya beda-beda ya gitu. Tapi enggak selalu harus dari musik itu. Bisa-bisa pas lagi di jalan mikirin sesuatu dapat ide gitu. Ya kurang lebih seperti itulah. Cari-cari inspirasi gitu ya. Iya, semua perlu inspirasi buat desain, buat apa semua perlu inspirasi. Oke, karena saya kehabisan inspirasi untuk nanyain Bapak yang terakhir nih Pak. Iya, Lagi satu nih. apa ya? Ada nggak saran atau pesan yang Bapak ingin sampaikan kepada global people atau yang murid-murid TI lah yang ingin belajar atau sedang belajar atau yang sudah terjun ke dunia kerja gitu, yang udah magang? Yang sudah, yang akan belajar apa yang sedang belajar, semuanya ya berarti ya? Semuanya ya. Ya, baik itu yang akan belajar, sedang belajar maupun yang sudah terjun ya. Di sini kan mungkin motivasinya beda-beda sedikit ya. Tapi pada dasarnya sama ya. Kalau ada niat akan ada 1001 jalan. Itu kata-kata saya yang mungkin saya rangkum semuanya. Di mana ada niat, kalau sudah ada niat akan ada banyak jalan. Ya. Tapi kalau sudah nggak ada niat ya akan ada 1001 alasan. Ginilah, gitulah. Nah, tapi intinya yang namanya baru belajar, pertama bagi yang baru belajar, yang akan belajar ya cari-cari referensi. Jangan malu bertanya. Kalau ndak ada teman yang bisa ditanya, minimal buka Google, YouTube. Nah, itu semuanya di sana. Saya pun juga sebagai guru masih tetap belajar. Ya, saya mengikuti perkembangan tren, misalnya mengajarkan desain. Meskipun dulu saya pernah buat desain, tapi desain saya mungkin beda stylenya dengan yang sekarang. Saya terus belajar, saya lihat tutorial juga. Ya, kemudian bagi yang sudah terjun mungkin ya sekarang harus bisa meningkatkan bagaimana keterampilan. Jangan hanya mengandalkan skillnya itu saja, harus upscaling lah istilahnya ya, update skill itu. Karena yang namanya perubahan, perkembangan ilmu, pengetahuan teknologi itu terus jalan itu. Ya. Dan persaingan juga banyak. Nah, ini yang beratnya. Kalau yang terjun ya sudah terjun itu, apalagi menawarkan jasa di bidang IT. Nah, ikuti bagaimana perkembangan di media sosial. Mulai dari marketingnya, bagaimana membuat suatu karakter, satu ciri khas itulah. Misalnya desain. Bagaimana sih desain ciri khas kita gitu. Itu yang harus diperkuat lagi itu ya. Itu ya pesan ya, Bapak. dan satu lagi. Oh, satu lagi. Oke. Cari relasi. Kita nggak bisa sendirian itu. Cari relasi yang berhubungan dengan bidang kita apa gitu. Contoh saya misalnya foto, genre saya di wedding, pre-wedding. Nah, tentu saya memerlukan tim di videographer, editor, kemudian MUA. Nah, itu semuanya. Terutama IO atau WO gitu. Nah, kita makhluk sosial ya. Iya bisa gitu, nggak bisa sendiri. Jadi harus bisa kerja sama kayak ini ya, tim podcast ini ya. Oh iya. Ya harus bisa kerja dalam Banyak tim gitu ya. Ya gitu. Iya gitu saja sih, dan tetap disiplin diri lah ya, komitmen dan dilandasi dengan niat. Kalau nggak niat susah itu ya. Ya, Ya. sama kayak tadi niat dan mood Iya, niat mood susah itu. Oke,
Ya kayaknya gitu aja sih Pak. Gitu aja ya. Untuk Kayaknya semua cepat orang. banget ya itu. Udah 30 menit plus. Tapi Iya. sebelum closing, saya ingin memamerkan skill saya. Oke, silakan ya, coba Memamerkan deh. skill saya dengan memainkan pianika dengan lagu Tanah Airku Iya, dari coba deh. Busut. Iya, oke. Boleh saya ya. Iya. Giliran ya main. Oke, sip, yuk. 1, 2, 3. Ini di shoot dong biar kelihatan enggak. Pelan-pelan. Jaga temponya. Kalau salah lanjut aja. Gimana? Nggak habis nafasnya ya, wih. Kasih aplaus dulu ya. Nggak habis nafasnya, nggak habis. Oke, itu aja sih ya guys. Dari saya menyanyikan tadi itu untuk melestarikan lagu lokal saya, yaitu Bangsa Indonesia. So guys, follow Instagram kita di @globalitypodcast. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita di Globality TV. Boleh juga dicek-cek episode-episode G-Pod lainnya, dan nyalain juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan episode-episode bagus dari kita. Oke guys, see you on the next episode. G-Pod, let's bring it on.